Kita mulai dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 322. Silahkan Mbak Nina. Saudara, mari semua hadaplah hadapan Tuhan kita, sambut kutuk dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu pikiran hati, dalam yang ilahi. Saudara, mari semua hadaplah Tuhan kita, sambut dan darah dari Putra Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama kamu dan bersama rohmu. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Sungguh merupakan peristiwa yang istimewa. Kita bersama disatukan oleh kebersamaan kita oleh Ibu Teresia Sugiem. Saya kenal, sering saya sebut Bu Suyut, meskipun Bu Sujud gitu ya. Tapi sering saya dengar itu Bu Suyut. Kerinduan Ibu Teresia Sugiem, tadi Bu Christine mengatakan 25 tahun yang lalu ingin Ekaristi di tempat ini, ternyata pada malam hari ini menyatukan kita, meskipun ada yang langsung ataupun secara virtual, ini menyatukan kita. Bersama harapan dan iman kita, kita pada malam hari ini berdoa untuk kedamaian jiwa Ibu Teresia Sugiem. Maka mari kita siapkan batin kita arahkan budi kita yakini berkat kerahiman Tuhan melimpah untuk kedamaian jiwa Ibu Teresia Sugiem. Untuk itu, mari kita mohon rahmat kerahiman Tuhan, kita aturkan rasa sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkaulah kehidupan umat beriman, kemegahan orang-orang kecil, dan kebahagiaan orang-orang saleh. Kiranya rahmat kerahiman-Mu Kau limpahkan kepada saudari kami, Ibu Teresia Sudiem, yang 1 tahun yang lalu Engkau panggil. Kiranya kedamaian jiwa Kau anugerahkan dan berkat yang melimpah juga Kau anugerahkan kepada kami bersama yang berkumpul bersatu dalam doa dan harapan akan kerahiman. Semoga mereka yang haus akan janji-Mu, Kau puaskan dengan kelimpahan-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Setelah menyelesaikan tugas pelayanan mereka, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem ke Antiokhia. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon, yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkannya keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab
Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikut aku, dia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapakku kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baik yang di sekitar altar ini ataupun yang di tempat sana, kita disatukan oleh barang kecil, kamera. Dan kita lintas pulau, ada yang di Kalimantan, ada yang di Atambua, ada yang di Jawa ini, ada yang di Sulawesi, pulau-pulau besar ada di sana. Papua ada enggak, Pak? Dereng, Romo. Dereng. Sumatera juga belum. Kita disatukan itu. Ketika saya diminta untuk memulai saya biasanya menyebut Bu Suyut meskipun Bu Sujud itu ya. Itu yang saya ingat adalah seorang ibu yang tinggi,
itu pakai apa ya, selendang atau sal itu ya, yang selalu sumeh. Yang saya ingat adalah beliau ini adalah salah satu peserta rajin pertemuan Monika. Itu biasanya minggu pertama atau apa jam 10 atau jam 9 itu sudah mulai kumpul. Salah satu pelopornya yang rajin adalah Bu Suyut ini. Kemudian sudah menata apa lilinnya. Saya pada waktu itu sebelum ke Merosot biasanya menyempatkan menyapa. Selain itu yang saya ingat adalah ketika Romo Bantul ulang tahun, maka Bu Suyut atau Bu Sujud atau Bu Pur ini salah satu sponsor yang menyiapkan bubur sama karak gitu ya, yang pakai mie letek itu ya. Itu yang saya ingat, itu khasnya Bantul kalau Romo ulang tahun. Dan para ibu yang misa pagi itu biasanya ikut bersama. Dan pribadi yang sumeh inilah yang saya ingat. Dan memang dari Bu Suyut ini, kalau selalu Pak Gentur itu mengatakan simbol itu yang disukai adalah lagu Nderek dari Maria. Bagi saya ini juga mewujudkan, mencerminkan bagaimana Bu Suyut ini mengikuti Maria. Yang dengan, bukan Gentur karena samping saya namanya Gentur, tetapi dengan sungguh itu berdoa. Para janda-janda di Bantul itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan yang didoakan memang ini Maria, bersama Maria mendoakan kita bersama. Ini yang saya ingat pribadi Ibu Sujud yang kemudian mengingatkan kita. Ada karisma yang kemudian tadi saya katakan sumeh itu kemudian terpancar di dalamnya. Kalau mengenang ibu kita ini, Bu Suyut ini, kita merenungkan bacaan pertama. Bagaimana Barnabas itu dikhususkan untuk suatu perutusan tertentu. Dan dikatakan bahwa Barnabas itu dikaruniai atau dinaungi Roh Kudus. Kita bisa menimbang-nimbang. Kapan sih orang kemudian bisa dikatakan sungguh dinaungi Roh Kudus? Atau saya yang mulai putih rambutnya, atau itu tanda ya Pak? Saya enggak nyindir, ini ada Bapak yang rekmannya putih. Pak Gentur enggak putih toh. Apakah itu kita bukan juga? Ini malah masalah olah rasa. Tetapi kemudian Lukas itu menceritakan bahwa Barnabas dan Saulus itu dinaungi Roh Kudus itu bukan karena ada tanda-tanda burung merpati hinggap di atasnya. Tetapi ini karena kemudian berkat Allah sungguh hadir. Dan berkat Allah itu dirasakan. Kemudian dialami, yang akhirnya merasakan Barnabas, Paulus ini cocok untuk perutusan ini. Pasti ada perilaku tindakan yang memungkinkan orang itu merasakan cocok kalau roh itu sungguh berkarya dalam dirinya. Dan ini kemudian menjadi undangan kita bersama. Bu Suyut itu bagi saya dan juga bagi keluarganya, kemarin Pak Gentur juga menceritakan bagaimana keluarga di sekitar Bu Suyut pada waktu itu
berbaring lemah itu mendoakan Salam Maria dan senang kalau dinyanyikan Derek Dewi Maria. Bagi saya bukan hanya senang mendengarkan lagu, tetapi itu menjadi tanda, itulah penghayatan. Lagu itu penghayatan bagi pribadi yang sungguh ingin merasakan menjadi Derek Dewi Maria yang penuh keterbukaan hati, penuh kerelaan hati untuk hadir bersama Yesus. Dan ketika ini dihidupi, pasti keluarga terutama, dan minimal saya yang berjumpa, pancaran sumeh itu kemudian bisa saya artikan itulah Derek Dewi Maria itu terpancar dalam Ibu Suyuk. Dan juga kalau Lukas menceritakan dalam Kisah Para Rasul, ketika orang hidup dalam sukacita, penuh tanggung jawab, dan ada kerelaan, Lukas mengatakan itu dipenuhi Roh Kudus dan kemudian pantas untuk dipercaya. Dalam hidup keseharian kita, ketika saya pribadi memilah-milah mana sih guru yang pantas saya beri posisi tertentu, saya percaya untuk kepala sekolah misalnya. Itu ya tidak hanya dalam 1-2 hari, tetapi karena menunjukkan kinerjanya, menunjukkan etos kerjanya, menunjukkan semangat kerjanya, dan itu kemudian saya tangkap. Bagi guru itu bisa mengatakan mungkin tidak pantas, tetapi juga menjadi perjuangan pergulatan hidup. Dan inilah yang kemudian sebagai pengikut Kristus, seperti yang disampaikan Yesus, Yesus hadir bukan menjadi hakim. Tetapi kemudian kita bisa melimbang dan merenungkan, Yesus tadi hakimnya itu ada di mana? Firman Tuhan sendiri. Kalau sabda itu hidup dalam diri, kita itu sudah menjadi bagian yang diselamatkan. Kalau tidak percaya, berarti tidak menerima sabda itu. Dengan demikian, keselamatan itu menyingkir. Bukan karena pribadi Yesus tidak menyelamatkan, diingatkan kita sendiri, itu kemudian diajak untuk terus mohon belas kasih Tuhan, sehingga memampukan kita untuk ambil bagian menghidupi sabda. Saya ingat Derek Dewi Maria itu selalu menyentuh, karena di situ ada pergulatan hidup bagaimana menjadi seorang beriman. Dan kemudian lagu Derek Dewi Maria itu kemudian mengekspresikan bagaimana merasakan sebagai yang menjadi pengikut Kristus, tetapi ada keterbukaan diri, kerendahan diri, sabda itu hadir. Maka Maria, kata-kata Maria yang selalu bisa menyemangati kita adalah, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Inilah kerendahan hati Maria. Dan kemudian kita yakini, yang kita doakan Ibu Teresia Sugiem itu juga membuka hati sehingga sabda itu tinggal di dalam dirinya. Maka kalau kita mengimani sabda Yesus pada hari ini, ketika sabda itu tinggal dalam diri, yang artinya kita menggabungkan diri pada Kristus, kita menjadi bagian yang diselamatkan. Dengan keyakinan itu, mari bersama kita mohon rahmat berkat Tuhan. Kita yang masih berziarah di dunia ini dimampukan untuk membuka hati,
sehingga sabda itu kita hidupi. Yang artinya kita percaya kita menjadi bagian yang diselamatkan. Dan ketika menjadi bagian yang diselamatkan, kita itu juga dipanggil untuk menjadi bagian-bagian yang membagikan berkat keselamatan itu kepada sama kita. Kita ning sebenarnya. Saudara-saudari yang terkasih, mari bersama kita aturkan doa-doa kita. Kita meyakini bahwa kerahiman Tuhan memampukan kita untuk masuk dalam bagian yang diselamatkan. Dengan keyakinan itu, mari kita aturkan doa-doa kita. Ya Bapa, lewat putramu Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami tidak terbelenggu dalam kuasa dosa dan penderitaan. Engkau menghendaki kami umat-Mu mengalami pembebasan dan kemerdekaan dari derita dan cengkeraman maut dan dosa. Bebaskanlah saudara kami, bebaskanlah ibu kami Teresia Sugiem, yang telah 1 tahun menghadap-Mu dari semua belenggu dosa dan maut. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami yang ditinggalkan, semoga anugerah pembebasan yang boleh diterima dan dialami oleh ibu kami ini mendorong dan menyemangati kami untuk mengungkapkan terima kasih kami dalam wujud tindakan kasih kepada sesama dan orang-orang yang kami jumpai dan kami layani setiap hari. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang kurang mengalami kasih, semoga Engkau sendiri berkenan menyentuh hatinya, agar mereka merasakan sapaan-Mu lewat alam, pekerjaan, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga berkat doa-doa dan kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami semua, ini semua menjadi kekuatan bagi kami untuk lebih teguh dalam iman dan menguatkan harapan kami akan hidup yang kekal. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa, harapan, dan iman kami. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga melalui persembahan ini kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami, terlebih
melimpahkan rahmat kedamaian bagi Ibu Teresia Sugiem yang 1 tahun yang lalu Engkau panggil. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia. Sehingga kami yang sering takut akan maut, yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kedamaian abadi tersedia bagi kami di surga, bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermada memuliakan Dikau bersama para malaikat dan sulaskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Sungguh agung misteri iman kita. Tuhan menebus dunia dengan salib dan kebangkitan-Mu. Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, dan Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah kan hamba-Mu, Ibu Teresia Sugiem, yang 1 tahun yang lalu Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi
bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama Rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimalah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Untuk itu Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi sabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Mari bersama kita mohon berkat untuk bunga tabur. Tuhan Allah yang Maha Kasih, limpahkan berkat untuk air yang akan kami rezeki pada bunga yang akan kami taburkan untuk makam saudara kami, Ibu Teresia Sugiem. Kiranya kesegaran, kesejukan dari air ini sungguh melimpahkan berkat bagi saudara-saudari kami yang kami doakan, terlebih makamnya yang kami taburi dengan bunga ini. Kiranya berkat-Mu melimpah untuk kami bersama melalui berkat curahan Roh-Mu sendiri dan pencampuran garam menyingkirkan roh-roh jahat yang ada di sekitar kami. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, limpahkanlah berkat untuk bunga tabur ini, keharuman dan keindahan bunga ini memancarkan kemuliaan-Mu sendiri. Kiranya saudara-saudari kami yang makamnya kami taburi dengan bunga ini, Kau beri kedamaian abadi di surga. Berkat Tuhan melimpah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama berdoa 3 Salam Maria untuk segala ujub kita pada kesempatan kali ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkaulah keselamatan abadi bagi mereka yang percaya kepadamu. Terlebih kami mohon limpahkanlah keselamatan abadi bagi saudari kami, Ibu Teresia Sugiem, yang 1 tahun yang lalu Engkau panggil kehadirat-Mu. Sungguh iman kami meyakini berkat rahmat-Mu sungguh mencurahkan keselamatan abadi bagi saudara kami, terlebih juga menguatkan dan meneguhkan bagi kami yang masih berziarah di dunia ini. Semoga kami yang telah diteguhkan dalam sakramen ini tanpa takut berjalan menuju cahaya abadi dalam rumah dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan kali ini. Mari bersama kita siapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan mengakhiri perayaan Ekaristi kita. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Kita bersama saudara-saudari yang kita doakan, terlebih Ibu Teresia Sugiem, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian Ekaristi peringatan arwah 1 tahun meninggalnya Ibu Teresia Sugiem sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita wartakan kasih Kristus. Amin. Bapak, Ibu sekalian, marilah kita tutup ibadat Ekaristi pada malam hari ini dengan lagu Nderek Dewi Maria. Nderek Dewi Maria, tentu genggang
dan kuatoso ibu jangkung tansah Kanjeng Ratu ing swarga ambo sumara samyo Sang Dewi mangestonono Sang Dewi mangestonono Nadyan mana keterno ipun bodho setan nanging atos engetno wonten pitulungan Sang Putri Maria mongso teka anilat Sang Dewi mangestonono Sang Dewi mangestono enggak saking apesnya ngantos kelu setan boten yen to ngantosa lan tur kabar pisan ugeripun nyuwun ibu tansah tetulung Sang Dewi mangestonono Sang Dewi mangestonono Romo, Suster, Bapak, Ibu, sugeng dalu berkah dalem. Pada kesempatan ini, saya mewakili keluarga besar Sujud Purwoko mengucapkan terima kasih atas semua dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian, kolega, teman-teman di UGM, di Atmajaya, di Sanata Dharma, di Uniflor Flores, juga di Kupang, juga di Surabaya, dari Widya Mandala, dan tentu segenap saudara, Bule, Pak Le, Simbah, dari Bantul, Jogja, Jakarta, dari Jerman, Atambua, serta Kalimantan, Balikpapan, Samarinda, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Atas semua dukungan doa ini, kami sekeluarga sungguh merasakan kita adalah satu kawanan bersama-sama ingin mengikuti jejak langkah Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Mas Rian Antoni
mahasiswa dari Kalimantan Barat yang telah ikut menyiapkan semua untuk persiapan Ekaristi ini. Tentu juga terima kasih Kagem Romo Edi yang telah memimpin misa pada malam hari ini dan mengizinkan kami sekeluarga untuk menggunakan Kapel Romo Mangun mengenang 1 tahun Simbok di Pundut Gusti. Tadi sudah disampaikan keinginan Simbok dulu untuk ke tempat ini rupanya sekarang sudah dipenuhi oleh putra-putrinya. Terima kasih sekali lagi Romo atas izin untuk menggunakan tempat ini. Bapak Ibu, Romo, Suster, kami ucapkan terima kasih, selamat malam, dan kami doakan mudah-mudahan kita semua sehat, terbebas dari virus corona, selalu kuat, dan suatu saat nanti kita berjumpa kembali dalam suasana sehat, suasana yang menyenangkan. Selamat malam, sekali lagi terima kasih, berkah dalam. Terima kasih. Mungkin foto dulu Mas, foto bersama. Mohon foto bersama-sama. On cam. Oke, Bu Asi, kita foto dulu ya. Di sini ada 2 slide, mungkin videonya bisa dinyalakan semuanya. Bapak Ibu yang malam ini mengikuti misa. Baik, saya coba foto yang pertama di slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Kedua 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Matur nuwun Romo Edi, luar biasa. Terima kasih, teman-teman. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Gentur. Selamat malam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Gentur. Terima kasih. Salam Pak Gempa Prayin. Sehat selalu. Ya. Baik. Terima kasih. Sugeng dalu semua. Andrea. Ya. Pamit ya. Matur nuwun. Terima kasih. Pamit. Monggo. Pamit. Mohon pamit Pak Gentur teman-teman. Bendherekaken matur nuwun. Monggo. Terima kasih. Sugeng dalu. Mas Gentur. Sugeng dalu. Terima kasih semua. Terima kasih. Bapak Ibu. Sugeng dalu dari Pak Mas Edi. Kamu derek ketuno. Matur nuwun. Sugeng dalu Bu Maria. Selamat malam Bu Maria. Mugi yang katampi ing ngarsanipun Gusti. Amin. Panumpang kami para suci. Amin. Kami derek ketuno. Salam sehat, katur, keluarga bisa datang Bantul. Ibu Maria, matur nuwun. Sareng, sugeng dalu, berkah dalem. Berkah dalem. Kakak pamit nggih Mas Gentur. Nggih, nderekaken Bu, matur nuwun. Nggih, monggo sugeng dalu. Pamit ya dengan As dan keluarga. Ya, Terima kasih makasih. banyak Mbak. Yuk As. Ya, terima kasih. Ya.
mencapai berapa tadi Pak? 50. 85. 85. Di berbagai tempat ya, matur nuwun. Lumayan. Ya. 85 ada yang 2, ada yang Ya, banyak yang. Belum. Masih ada 26 biar ada. Makasih. Ya. Halo. Mbak Ivon, makasih. Halo. DHC. Pak Gus, matur nuwun. Jawah mboten niki Kilen Progo. Saya sedaya sehat. Hai, Nuwun Kong, nanti. Ya, Mas Dwijo, makasih ya. Makasih. Anu Solo. Mau berapa? Oh, udah apa? Kontaknya Rafael jam berapa di situ? Sama ya? Jam 9, Mbak De. Halo Jam Indi. 9. Ya. Halo Indi udah besar. Ya. Gupta udah ngantuk ya. Kalau Gupta udah ngantuk di atas buah. Halo, Kampung Jogo. Makasih. Kayak tentara le. Itu apa namanya videonya Simbah yang diputar sama admin itu di stop dulu. Nggak kelihatan Mbak Oh iya. Oh. Minta di stop. Kalau yang pakai HP nggak bisa lihat yang lain. Iya, minta tolong videonya Ya, di stop udah. Mas Matthew. Udah. Terima kasih Mas. Halo Mbak Nina. Halo Mbak Nina. Ninan. Halo. Mbak Ivon. Udah gede rambutnya panjang. Mana kamera? Mas Dwijo dari mana ini? Mas Dwijo? Sekon dalem apa seko? Sambung. Indi mana Indi? Halo Indi. Iya, Pak De. Ya. Halo Besar. Halo gadis. Ninan udah besar sekali sekarang. Kita. Iya. Bener nggak mau nyalain kamera. Ya, udah. Halo. Yen pamit, berkah dalem sehat sedanten nggih. Nggih. Matur nuwun Mbak Ivon. Ya. Ya, Mbak Ivon. Matur nuwun. Bye bye. Nggih. Makasih. Ini kita foto dulu aja yuk. Yes, sudah gitu saja. Bu Dewar lagi ngapain itu? Lagi nonton nih. Ikut Misa tadi. Kok ngantuk-ngantuk kan? Misal apa ngantuk? Kok yang ngantuk tole kuwi lho. Kayak tentara ini. Rambutnya didos. Kayak wong Atambua. Tambua jadi wong Malang gitu neh. Ya cepet aja cepet. Ya udah, pasar Minggu nyuwun pamit. Nggih, nderekaken
Mbak War. Ya, Ye, matur Budi, nuwun. mari. Nggih. Pamit, Pak D. Ya, oke, halo Indi, dadah. Capek ngantuk ya. Bapak ke Velwi nangis, Vel. Ngantuk. Jam Ngantuk kok nangis. Jam tidur. Ya minta nenen. 9. Dadah, Vel dan keluarga.